Konflik di Gaza masih berkecamuk. Dua serangan terbaru Israel menghantam rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza dalam waktu kurang dari 10 menit. Serangan pertama menimbulkan kepanikan, lalu disusul hantaman kedua saat tim penyelamat bergerak dan jurnalis sedang meliput. Kejadian ini menewaskan 20 orang termasuk 5 jurnalis media internasional. Israel menyebutnya kecelakaan tragis, tapi banyak pihak curiga serangan ganda ini bukan kebetulan. Apakah ini benar kecelakaan atau taktik perang yang disengaja? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan pertama terjadi pada Minggu 24 Agustus 2025 sekitar pukul 10 pagi. Hanya 10 menit kemudian, ledakan kedua terjadi di lokasi yang sama, mengenai tim penyelamat serta jurnalis yang sudah berada di tangga rumah sakit. Ledakan kedua disebut terjadi saat staf medis sedang merencanakan evakuasi pasien. Seorang tenaga medis Inggris yang berada di rumah sakit menyebut kepanikan dan kekacauan melanda usai ledakan terjadi. Media BBC pun mengonfirmasi rekaman video yang menunjukkan ledakan pertama dan detik-detik saat petugas darurat serta jurnalis terkena ledakan kedua. WHO melaporkan kerusakan parah pada unit gawat darurat, bangsal rawat inap, dan tangga darurat rumah sakit. Militer Israel mengonfirmasi telah meluncurkan serangan di area rumah sakit tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut insiden itu adalah kecelakaan tragis dan menyatakan Israel sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Ia pun mengatakan militer Israel akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kejadian ini. Namun, pejabat Israel tidak menjelaskan alasan adanya dua serangan di titik yang sama. Banyak pihak menyoroti fakta pola serangan ganda atau double tap ini yang tampak jelas disengaja, sehingga muncul pertanyaan apakah serangan ini murni kecelakaan atau bagian dari taktik militer yang kontroversial. Serangan ganda diketahui merupakan taktik militer yang kontroversial di mana lokasi yang sudah diserang sekali diserang lagi untuk mengenai orang-orang yang datang menolong sehingga korban menjadi lebih banyak. Beberapa organisasi media, termasuk Asosiasi Pers di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis selama perang. Sampai saat ini, belum jelas apakah dan kapan Israel akan mempublikasikan hasil penyelidikan internal yang mereka klaim sedang dilakukan. Dari 20 orang yang meninggal, 5 diantaranya merupakan jurnalis dari media internasional, termasuk Reuters, Associated Press atau AP, Al Jazeera, dan Middle East Eye. Mereka adalah Hussam Al-Masri dari Reuters yang tewas saat menyiarkan live. Kemudian Mariam Daga dari Associated Press yang meninggalkan seorang putra. Lalu Muhammad Salama dari Al Jazeera dan Middle East Eye yang sedang merencanakan pernikahan. Korban selanjutnya ada Ahmed Abu Aziz dari Middle East Eye yang bermarkas di Khan Yunis. Dan korban kelima, Muaz Abu Taha yang bekerja dengan berbagai media termasuk Haaretz. Ia baru-baru ini meliput anak-anak malnutrisi di rumah sakit Nasser. Israel tidak mengizinkan organisasi berita internasional masuk ke Gaza secara bebas sehingga media internasional bergantung pada jurnalis lokal. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), lebih dari 190 jurnalis tewas selama 22 bulan perang dan sebagian besar mereka adalah warga Palestina. 2 minggu sebelumnya, serangan Israel juga menewaskan 6 wartawan dalam serangan dekat rumah sakit Shifa di Gaza. Serangan yang menyasar rumah sakit ini memicu kecaman dari sejumlah pemimpin dunia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut serangan ini sebagai pembunuhan mengerikan. Ia menyoroti risiko ekstrim yang dihadapi tenaga medis dan jurnalis saat menjalankan tugas penting mereka di tengah konflik ini. Guterres pun menyerukan penyelidikan cepat dan tidak memihak. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga mendesak gencatan senjata segera di Gaza. Selain mereka, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyebut serangan ini tidak dapat ditoleransi. Ia menekankan perlunya perlindungan terhadap warga sipil serta jurnalis dan mendesak agar Israel menghormati hukum internasional. Kejadian ini juga membuat Jerman terkejut. Sementara Presiden AS Donald Trump mengaku belum mengetahui detail serangan dan hanya mengatakan dirinya tidak senang dengan kejadian tersebut.
Organisasi pers internasional termasuk CPJ, Reporters Without Borders, dan Foreign Press Association (FAA) menuduh Israel melakukan praktik sistematis yang menargetkan jurnalis selama perang. Ketua Reporters Without Borders, Thibaut Bourdain, bertanya kapan praktik tersebut akan berakhir, serta menegaskan ada hukum internasional yang berlaku. CPJ pun memperingatkan pembunuhan jurnalis oleh Israel di Gaza terus berlanjut, sementara dunia menyaksikan tanpa bertindak tegas. FAA juga menegaskan pembunuhan terbaru itu harus menjadi momen penting bagi para pemimpin internasional untuk bertindak, mendesak Israel menghentikan praktik menarget jurnalis, dan menambahkan bahwa terlalu banyak jurnalis telah dibunuh oleh Israel tanpa pembenaran. Banyak pihak curiga serangan ganda ini bukan kecelakaan, melainkan bagian dari taktik militer yang disebut double tap untuk memaksimalkan korban. Israel menyebutnya sebagai kejadian tragis dan menyatakan penyesalan, namun tidak menjelaskan mengapa mereka melakukan serangan kedua atau menjelaskan hasil penyelidikan internal. Insiden ini menunjukkan betapa berisikonya meliput konflik di Gaza, terutama bagi jurnalis, dan memunculkan tuntutan internasional untuk perlindungan jurnalis serta penyelidikan yang adil dan transparan. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.